Coba kita baca di sini ya tentang negeri tua. Ada sebuah cerita tentang negeri tua dihuni para penulis, pandai mengeja bahasa di lembaran-lembaran kehidupan, juga pandai menulis pepohonan dan di batu-batu maupun di daunan, menulis huruf dan kata dari bahasa keseharian, menulis filsafat sampai sastra, menulis sosial maupun sampai keadilan, menulis hitungan besaran laba sampai rugi ini ekonomi ya, menulis kisah-kisah dari zaman purba sampai menulis tentang kisah-kisah yang masih tertimbun hutan belukar. Itulah Yaman di negeri tua, tempat wadah para penulis saat mengungkap isi hati dan keadaan pada masanya. Negeri tua, gambaran wajah negeri yang cinta ilmu tulis, tiap hari meluangkan waktu untuk menggores kata maupun bahasa. Dengan diiringi warna alam masih asri pada masa itu, hingga di negeri tua ada kabar tentang penulis filsafat yang begitu agung, mampu membedakan naskah kamuflase atau naskah sebuah fakta keadaan. Nah ini terkenal ya, naskah kamuflase atau naskah sebuah fakta. Apa dengan terkenal ya Ibnu Khaldun ini ya, karena Ibnu Khaldun ini bisa membedakan tulisan kamuflase atau naskah sebuah keadaan realitas. Maka pada zaman Ibnu Khaldun itu ada pencampuran antara tulisan fiksi dan fakta, bahasa istilah ilmiah. Jadi ada pencampuran, maka harus dipilah mana bahasa yang ilmiah dan mana bahasa yang fiksi. Itulah perkembangannya ilmu. Maka ilmu itu adalah filsafat, gitu ya. Jangan sampai salah kaprah ya, ketika bahasa fiksi dianggap bahasa ilmiah, sebaliknya bahasa ilmiah dianggap bahasa fiksi, seperti itu. Jadi ada perbedaan. Makanya Ibnu Khaldun itu sebagai pelopor atau seorang ahli tulis yang mampu membedakan pada zamannya, yang membedakan. Oh, seperti Al-Maududi misalnya menulis, oh ini yang ditulis ini bercampur dengan fiksi, seperti dia bisa membedakan, dia bisa merasakan. Makanya seorang pembaca maupun seorang penulis, orang paling tidak kalau pembaca saya tahu, oh ini bahasa fiksi, ini bahasa non fiksi, dia tahu. Tapi kalau pembaca kadang kan ada yang maaf ya, intelijensinya ada yang cerdas, ada yang kurang di dalam memahami bacaan. Ketika fiksi dianggap ilmiah, ketika ilmiah dianggap fiksi, seperti itu. Jadi dia bisa membedakan, tapi hal wajar. Namanya pembaca kan bebas dalam memberi sebuah tafsir. Makanya Ibnu Khaldun seorang pelopor yang mampu membedakan tulisan seperti itu ya. Seperti yang tadi saya katakan, ada buku sejarah yang tersembunyi. Dia mengatakan bahwa sebuah sejarah ketika ditulis oleh orang pemenang itu hal wajar atau hal biasa. Tapi bagaimana ketika sejarah itu ditulis oleh orang yang salah? Itu kalau masalah dalam ilmu sejarah itu, kalau kita kembalikan di dalam ilmu yang lain gimana? Misalnya ilmu tentang etika. Ketika etika ditulis oleh yang menang, oleh para pemenang itu hal wajar, hal biasa. Tapi bagaimana ketika etika itu ditulis oleh orang yang salah? Ketika itu salah ya. Jadi etika nanti dianggap apa? Kan banyak kan tulisan-tulisan etika, misalnya etika itu relevan, apa namanya? Seperti itu. Jadi itu sebagai tanda ini juga Ibnu Khaldun mampu membedakan antara tulisan fiksi dan non fiksi. Itulah kelebihan-kelebihan dari Ibnu Khaldun. Ya kita lanjut ya. Penuh logika laksana hutan belukar dapat dipilah dengan rapi dan benar. Pohon sudah mulai merasakan kantuk yang berat, aliran air sudah mulai terdengar nyaring, cering cering cering. Ini bahasa penegasan tadi ya. Misalnya ada menulis seseorang sedang menutup pintu, tok tok tok, ini bahasa penegasan seperti itu ya. Ini bahasa